Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Selvia Zainor, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 230501001. Nah, seperti biasa teman-teman, video ini akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kepemimpinan Guru dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI. Guna video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Novita Yanti, MPD. Di jurnal ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah apa itu kepemimpinan guru. Yang kedua adalah apa itu efektif pembelajaran. Yang ketiga, apa itu ciri-ciri efektif pembelajaran. Yang keempat, apa saja syarat-syarat pembelajaran yang efektif? Pembahasan poin yang pertama adalah apa itu kepemimpinan guru. Nah, teman-teman, istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin berasal dari kata yang sama, yaitu pimpinan. Akan tetapi, masing-masing kata tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah orang yang dengan kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Kepemimpinan adalah kecakapan atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan memimpin adalah peran seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Pengertian yang secara sederhana yaitu pemimpin itu dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan kepemimpinan itu mampu mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu tuh sesuai dengan yang ingin dicapai. Sedangkan memimpin adalah peran seseorang untuk mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu dengan berbagai cara. Pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin itulah secara sederhananya. Nah, menurut para ahli, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Nah, kepemimpinan guru itu apa? Nah, kepemimpinan guru adalah kemampuan seorang guru untuk dapat mempengaruhi dan memotivasi siswa atau kelompok siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, guru yang efektif dapat memimpin siswa untuk belajar dan berkembang dengan lebih baik. Pembahasan poin yang kedua adalah apa itu efektivitas pembelajaran. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu efektif? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif itu berarti ada efeknya, seperti akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya. Pembelajaran yang efektif memudahkan peserta didik untuk belajar sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan sesuatu hasil belajar yang diinginkan. Sedangkan menurut para ahli, pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Nah, teman-teman, seorang guru itu dikatakan mampu mengajar secara efektif apabila ia harus bisa meliputi beberapa poin. Yang pertama, guru mampu merumuskan tujuan dari setiap pelajaran yang diberikan. Yang kedua, guru harus mampu menguasai bahan pelajaran sebaik mungkin. Yang ketiga, guru harus menggunakan variasi metode dalam mengajar. Yang keempat, guru harus dapat membimbing kepada apa yang aktual dan harus disiapkan sebaik-baiknya. Yang kelima, guru harus mampu menimbulkan semangat belajar secara individual dan digunakan pengalaman anak-anak. Pembahasan poin yang ketiga, yaitu apa ciri-ciri efektivitas pembelajaran.
Ada beberapa ciri-ciri pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama, peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui pengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, serta membentuk konsep generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. Yang kedua adalah guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran. Yang ketiga, guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada peserta didik dalam menganalisis informasi. Yang keempat, guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan gaya pembelajaran guru. Ada 4 ciri-ciri pembelajaran yang efektif di artikel ini ya teman-teman. Nah teman-teman, menurut para ahli ada 7 indikator yang menunjukkan pembelajaran yang efektif. Yaitu yang pertama, pengorganisasian pembelajaran yang baik. Yang kedua, komunikasi secara efektif. Yang ketiga, penguasaan dan antusiasme dalam mata pelajaran. Yang keempat, sikap positif terhadap peserta didik. Yang kelima, pemberian ujian dan nilai yang adil. Yang keenam, keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu hasil belajar peserta didik yang baik. Itu yang menunjukkan ciri-ciri dari pembelajaran yang efektif menurut para ahli, teman-teman. Pembahasan poin yang keempat, yaitu apa saja syarat-syarat pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif merupakan suatu mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. Belajar di sini adalah suatu aktivitas mencari, menemukan, dan melihat pokok masalah. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan mengajar yang efektif ada disebutkan dalam buku karangan Ahmad Sabri, yaitu yang pertama, belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Yang kedua, guru harus banyak mempergunakan metode waktu mengajar. Yang ketiga, guru harus dapat memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Yang kelima, guru akan mengajar efektif bila selalu membuat perencanaan sebelum mengajar. Yang keenam, pada penyajian bahan pelajaran pada anak, guru perlu memberikan masalah-masalah yang dapat merangsang anak untuk berpikir. Berdasarkan pada syarat-syarat pembelajaran yang efektif tadi, ada beberapa hal-hal yang menjadi standar pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu dapat membangkitkan motivasi siswa, yang berarti bahwa kegiatan siswa haruslah merupakan suatu kebutuhan dirinya, bukan sekedar memenuhi kehadiran di kelas semata-mata. Siswa harus belajar dengan niat dan tekad yang kuat. Peran guru sangat menentukan keberhasilannya. Yang kedua, siswa menempuh beberapa kegiatan belajar, yang berarti aneka ragam kegiatan belajar siswa akan membawa banyak manfaat yang diperoleh, sehingga dapat mencapai hasil yang menyeluruh dan terpadu bagi kepribadiannya. Yang ketiga, pembelajaran dapat menumbuhkan kegiatan mandiri. Maksudnya bahwa ia sendiri yang belajar, ia sendiri yang menilai dirinya, apakah benar atau salah, apakah ia telah melakukan pekerjaannya dengan atau tidak. Jika ia salah, ia yang harus memecahkan masalah persoalannya. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang siswa untuk belajar. Yang kelima, siswa memahami perubahan akibat dari proses pembelajaran tersebut. Demikian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.